Film ini dimulai bertahun-tahun setelah dunia dilanda peristiwa pengangkatan, muncul makhluk pemakan manusia yang disebut dengan Burnet yang menghantui hutan. Sementara itu, beberapa orang yang selamat membentuk sekte pemuja setan yang melarang bicara sebagai bentuk pertobatan dengan menghilangkan pita suara mereka. Di sisi lain, salah satu dari mereka, yaitu Azrael dan juga Kenan, berhasil melarikan diri dari sekte tersebut dan hidup mandiri di hutan. Suatu hari Azrael mendengar suara mencurigakan di antara pepohonan. Hal ini membuatnya panik dan segera memadamkan api yang dinyalakan Kenan. Saat itu Ken menenangkannya dengan penuh perhatian. Sebagai tanda terima kasih, Azrael memberikan gelang buatan tangan dari dahan dan tanaman. Tak lama kemudian mereka mendengar suara itu lagi dan menyadari bahwa itu adalah siulan pertanda anggota sekte pemuja setan telah mendekat. Mereka berdua melarikan diri. Kenan menyarankan agar mereka berpisah berlari ke arah yang berbeda. Sayangnya Azrael ditemukan dengan cepat oleh anggota sekte yang mengejarnya, tetapi tak lama kemudian Azrael kembali ke tempat semula. Malangnya seorang anggota sekte berhasil menangkapnya dan memukul perutnya hingga ia pingsan. Di situ Azrael diseret ke dalam hutan dan melihat Kenan juga sudah tertangkap. Ketika mereka sampai di jalan, Ken berusaha melarikan diri, tetapi ia diancam dengan parang oleh anggota sekte. Mereka kemudian dimasukkan ke bagasi mobil yang terpisah dan dibawa pergi. Pada saat di jalan, Azrael merasa takut karena setiap mobil menuju arah yang berbeda. Di situ Azrael berusaha membuka bagasi mobil, tetapi dia gagal. Mobil pun akhirnya berhenti di sebuah lokasi di dalam hutan. Di sana banyak anggota sekte berkumpul bernama Josephine, yaitu pemimpin mereka di sekte itu. Azrael diikat ke kursi dan Josephine melukai kakinya hingga berdarah dan berencana menjadikannya sebagai pengorbanan. Angin pun mulai bertiup kencang menggoyangkan botol-botol yang tergantung di pohon, menghasilkan suara mengerikan. Josephine dan pengikut sekte tampak kelelahan seolah-olah melakukan nyanyian tanpa suara. Tak lama kemudian makhluk Burnet muncul dari kegelapan dan mendekati Azrael yang terikat dengan rasa takut yang mendalam. Azrael berusaha melepaskan diri, hingga akhirnya dia berhasil mematahkan satu sandaran kursi. Seorang pemuja setan mencoba menghentikannya, tapi di pertarungan itu, Azrael tidak sengaja menusukkan kayu ke lehernya. Ketika pria itu mencoba melarikan diri, Burnet pun melompat dan memakannya. Melihat kekacauan itu, Azrael menggunakan kesempatan itu untuk membebaskan diri. Dengan yang masih bebas, ia berhasil melepaskan ikatan. Setelah bebas, dia segera berlari menjauh para pemuja sekte yang sedang ritual. Sementara itu Burnet membawa tubuh korban sebagai makanan dan pergi dari tempat itu. Azrael akhirnya berhenti di tepi sungai untuk membersihkan luka-lukanya dan mengumpulkan beberapa tanaman untuk dirawatnya. Saat dia sedang fokus mengobati luka, Burnet mendekatinya dari belakang. Beruntungnya Azrael mendengar suara makhluk itu dan berhasil bersembunyi di bangunan tua. Singkat cerita, ketika semua orang pergi, Josephine tetap tinggal. Miriam yang kecewa dengan kegagalan ritual di hutan menampar Josephine, namun mereka tiba-tiba terganggu oleh suara keras dari luar. Di situ Miriam mengintip, tetapi dia tidak melihat apapun. Azrael yang sedang bersembunyi di bawah bangunan berhasil menghindari pandangan mereka. Pada saat Josephine keluar untuk memeriksa sumber suara, Azrael mencoba kabur, tetapi Josephine menangkapnya. Di situ Josephine mencekik Azrael, memaksa Azrael melawan dengan menendang wajahnya. Dalam keputusasaan, Azrael terus berlari mengitari tempat itu, berusaha agar tidak tertangkap Josephine. Kemudian, membunyikan lonceng untuk memperingatkan semua orang tentang adanya penyusup suara dentingan dari botol, dan wajan bergema untuk menyebarkan pesan tersebut. Beberapa anggota sekte pun melihat Azrael dan mulai mencoba mengejarnya. Di situ, Azrael mencoba melewati kawat berduri, tetapi tangannya terluka akibat kawat tersebut. Tapi sayangnya kakinya tersangkut, dan seorang pria mencoba menariknya. Di situ Azrael berhasil melepaskan diri. Anggota lainnya pun mencoba menembak, tapi untungnya hanya kena pohon. Meski kesakitan, dia terus berlari hingga hari mulai gelap dan tubuhnya terlalu lelah untuk melanjutkan perjalanan, terutama karena luka-lukanya yang masih terbuka, meninggalkan jejak darah di bebatuan dan juga pepohonan. Singkatnya, Azrael masuk ke dalam mobil dan dengan panik memberikan isyarat agar pria itu segera pergi. Pria itu kembali ke kursi kemudi dan mulai menyetir. Sepanjang malam dia menjelaskan bahwa dia tinggal di ujung jalan. Azrael yang tidak memahami bahasa pria itu mencoba menunjukkan bekas luka salib di lehernya untuk memberitahu bahwa dia tidak bisa berbicara, tetapi pria itu tetap saja mengajaknya bicara, yang akhirnya pria itu menyetel musik untuk mengubah suasana.
Namun ketika baru saja menempuh beberapa mil, kepala pria pengemudi itu tertembak oleh peluru yang ditembakkan seorang pemuja setan di tengah jalan. Di situ mobil pun kehilangan kendali. Setelah beberapa tembakan lagi meleset, Azrael mencoba mendekati kemudi, tetapi mobil akhirnya menabrak dinding. Setelah menabrak pria bersenjata tersebut beberapa menit kemudian, Azrael terbangun dengan kepala berdarah dan merasa pusing. Dia berjuang keluar dari mobil lalu jatuh berlutut kesakitan. Dia pun segera menyadari bahwa pemuja setan yang menembaknya masih hidup. Di situ Azra melompat ke arah pria itu dan berusaha merebut senjatanya. Mereka pun bergulat hingga senjata itu terlepas dari tangan dan berguling ke dalam hutan. Saat mereka terpisah, pria itu mencoba menembak Azrael lagi, tetapi kehabisan peluru. Sebagai gantinya dia memukul kaki Azrael dengan gagang pistol. Azrael melihat magazin senjata terjatuh dan berhasil memukul kepala pria itu. Sebelum menendangnya menjauh di situ, Azrael merangkak ke arah senjata, tetapi pria itu kembali menyerangnya dari belakang dan mencoba mencekiknya. Dalam perjuangan sengit, Azrael berhasil menembakkan senjata tersebut, yang dimana membunuh pria itu. Setelah kejadian itu, Azrael melanjutkan perjalanannya melalui hutan sambil membawa pistol di dekat sebuah pohon. Dia melihat nyala api dan mendekatinya dengan hati-hati, namun saat hampir mencapainya, Azrael tanpa sengaja menginjak jebakan yang membuat tali melilit kakinya, dan di situ dia tergantung di atas pohon. Pria lain pun muncul mengambil senjatanya dan memukul Kenan dengan gagang senjata. Saat itu angin bertiup kencang mengalihkan perhatian pria tersebut. Azrael mencoba memanjat tali untuk membebaskan dirinya, tetapi usahanya membuat luka di tangannya semakin parah. Ketika dia melihat ke bawah, pria itu mulai menghilang. Tiba-tiba pria itu muncul kembali, didorong keras ke pohon oleh makhluk burnet yang segera mulai melahapnya. Makhluk burnet lainnya datang untuk membantu rekannya Azrael yang masih tergantung, berusaha keras melepaskan tali dari kakinya. Dalam rasa sakit yang menyiksa, dia akhirnya berhasil mencapai puncak pohon. Setelah penguburan selesai, tiba-tiba sebuah lentera menyala di dekat kakinya, memperlihatkan sebuah terowongan yang terhubung ke peti mati. Di situ Azrael segera merangkak ke dalam terowongan, tetapi suara geraman burnet membuatnya terhenti. Dia pun kembali balik ke arah peti mati, tetapi makhluk itu mendekat, mengendus tangannya dan tampaknya mengenali bau darah Miriam. Setelah mengaum sebagai tanda setuju, burnet pun pergi memberi Azrael kesempatan untuk mencoba melarikan diri lagi. Kali ini dia berhasil keluar dari terowongan. Beberapa saat kemudian Josephine bergegas keluar karena mendengar suara gaduh. Dia terkejut melihat tempat wanita tua itu terbakar. Salah satu pemuja setan membunyikan alarm, dan mereka bersama-sama berusaha memadamkan api. Namun semuanya sudah terlambat. Wanita tua itu tewas, dan api terus melahap tempat itu. Azrael diam-diam menyelinap masuk dan menyerang salah satu anggota sekte. Josephine yang menyadari hal itu panik dan ingin menjauh, tetapi Azrael berhasil menembak perutnya. Sementara itu anggota sekte lainnya panik dan mencoba melarikan diri, tapi akhirnya mengenai tabung gas yang menyebabkan ledakan kecil yang semakin memperburuk keadaan. Kaget melihat apa yang telah dilakukannya, pria itu diam sejenak. Azrael memanfaatkan momen itu untuk mengambil parang dan menebas kepala pria itu. Setelah itu Azrael masuk ke sebuah ruangan, tetapi Maryam tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Maryam pun mengejar dan menggeser semua benda yang ada di sana untuk menemukannya. Di situ dia berusaha mendorong Azrael ke atas meja dan mencoba menebasnya, tetapi Azrael berhasil menghindarinya. Ketika Maryam mencoba menyerangnya lagi, Azrael berhasil menghindar dan mendorongnya ke dinding dan menggigit lehernya. Saat Maryam menahan rasa sakit, tiba-tiba air ketubannya pecah. Di saat yang sama seseorang menembak salib yang tergantung di ruangan itu. Ternyata itu adalah Josephine yang bergerak secara perlahan karena luka yang dideritanya. Dia terus menembakkan senjatanya sambil mendekati Azrael, tetapi berhenti ketika melihat Maryam sedang melahirkan di atas tempat tidur. Melihat itu Azrael segera mendorongnya hingga jatuh dan menghancurkan bangku, tetapi di situ Josephine mengambil potongan kayu dan berusaha menyerang Azrael, tetapi Azrael menyerangnya balik dengan cara yang sama. Namun Josephine menyerangnya dengan pisau. Untungnya Azrael berhasil menahan serangannya dan menghantamkan kepalanya ke bangku yang membuat Josephine terjatuh. Dia pun mengambil pisau itu dan menikam leher Josephine. Di situ Josephine pun akhirnya tewas. Maryam yang takut berusaha bundir dengan parang milik Azrael. Tak lama kemudian angin kencang berhembus dan memadamkan semua lilin. Sekelompok makhluk burnet masuk ke tempat itu, yang dimana Azrael sedang menggendong bayi milik Maryam, yang dimana bayi itu tampak menyerupai kambing dengan penampilan yang mirip sesuai iblis.
Para makhluk Burnet pun berteriak yang menandakan mengakui bayi tersebut sebagai pemimpin mereka. Di situ Azrael tersenyum karena menyadari bayi yang digendongnya akan menjadi pemimpin para Burnet. Dan di sini film pun selesai.